cuma hanuluali halalas liroha siap liroha inamar sakit kogoli debataki paluahon na porsea siyan na Selamat pagi buat kita sekalian. Kita mengucap syukur karena kasih Tuhan tak berkesudahan. Ada baiknya sebelum kita berangkat melakukan tugas dan tanggung jawab, terlebih dahulu kita diberangkatkan dengan firman Tuhan. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Allah, di tempat tinggi terima kasih atas semua anugerah berkat yang kami rasakan. Kami boleh menerima kesehatan, napas kehidupan, dan berbagai berkat. Bapak di surga, tolonglah kami selalu dalam kehidupan ini. Dan sebentar waktu kami mau mendengar firman-Mu, materaikan Roh Kudus-Mu, agar itu yang menguatkan dan membimbing kami untuk menghidupi dan melakukannya. Dalam Kristus dengar ya Allah doa kami ini. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Sabtu 22 Maret 2025, yang tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 31, beginilah bunyinya. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua adalah pengikut Kristus yang sudah menerima dan mengemani Dia. Namun, sampai di mana kita mempercayakan segala sesuatunya pada Allah? Tentu diuji juga dengan iman percaya kita pribadi lepas pribadi. Ternyata kebersamaan Yesus dengan para ke-12 murid-muridnya tidak selamanya. Hari yang ditentukan akan tiba saatnya berpisah, di mana Yesus memenuhi panggilan Bapaknya, yaitu Allah, akan mengalami berbagai penderitaan dan kesakitan. Sebenarnya, kalau kita baca dalam kitab Injil, Yesus sudah sering berkata kepada murid-muridnya bahwa tidak berapa lama lagi Anak Manusia akan menderita, mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Ternyata secara umum murid-muridnya tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Yesus sudah tahu bahwa penderitaan dan kematiannya sudah dekat. Hal itu juga dikatakan supaya para muridnya tidak terlalu terkejut dan takut. Dalam hal ini dikatakan bahwa penderitaan Yesus Kristus sebagai memenuhi nubuat nabi-nabi. Penderitaan yang harus dijalani akan digenapi dengan berbagai penghinaan. Dalam penderitaannya disebut dalam bahasa Yunani hibriste setai, artinya ia akan dimaki-maki dan dihina. Segala cercaan ditimpahkan kepadanya. Pokoknya
segala dosa dan kejahatan ciptaannya dilimpahkan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, adakah penderitaan yang kita rasakan setelah pengikut Yesus? Apa yang sudah kita perbuat sebagai balasan atas penderitaan Yesus? Jikalau kita menderita di dunia ini, tetaplah kuat, kukuh, berpegang hanya kepada Allah. Jangan pernah lari dari Yesus Kristus, namun tetaplah mengandalkan Tuhan di saat penderitaan datang menghadang kita. Jangan seperti murid-muridnya, karena pengenalannya terhadap Yesus dangkal, sehingga mereka tidak memahami penderitaan yang dihadapi Yesus. Karena itu, marilah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mampu meneguhkan hati kita dalam menghadapi berbagai penderitaan. Karena kita tahu dan mengenal bahwa Allah memiliki rancangan yang lebih indah buat kita jika dalam penderitaan. Sebagai orang percaya, jangan mudah berputus asa, namun senantiasa berseru kepada Allah. Kasih Allah yang begitu besar, yang mampu melepaskan kita dari kesesakan batiniah dan ancaman lahiriah. Percaya kepada Allah senantiasa selalu menyertai dan menolong kita menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Kita berdoa. Ya Allah di tempat tinggi, terima kasih Engkau mengingatkan kami bagaimana besar pengorbananmu. Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini memikul segala penderitaan yang seugianya kami yang menanggung akibat dosa-dosa yang kami berbuat. Tetapi kasih-Mu selalu lebih besar dari segalanya. Untuk itu ya Bapa, Engkau tidak menuntut lebih dari kemampuan kami, tapi Engkau meminta kami, hanya Engkau yang kami sembah, puji, dan hanya kepadamu kami minta segala sesuatunya di dalam kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai anak-anak, naposo, remaja, dan lansia, agar kiranya Tuhan yang memberkati kami, beri iman yang teguh, biarlah anak-anak kecil tumbuh kembang dalam kesehatan jasmani dan rohani. Anak-anak kami yang dalam sekolahan, yang jauh dan dekat, bimbing mereka Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mau berdoa, agar bersama Allah mereka menempuh pendidikan, sehingga boleh meraih masa depan mereka. Yang sudah bekerja, beri karir dan kerendahan hati. Yang mencari pekerjaan, tunjukkan Tuhan sesuai dengan profesi mereka. Begitu juga Tuhan seluruh peparan jemaat dan para hamba-Mu, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjagai, ingatkan mereka Tuhan selalu bersekutu, sehingga jauh dari sakit penyakit, jauh dari segala rencana si jahat. Biarlah Tuhan kami selalu memberi waktu kami bersyukur. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang pemulihan di rumah sakit, sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, agar mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Hibur orang-orang yang berduka, yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, topang yang lemah. Ya Bapak di dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Tuhan banyak yang mengalami kerugian. Tuhan hibur juga Tuhan, Engkau gerakkan hati orang-orang yang mampu untuk memberi, sehingga mereka percaya Tuhan tidak membiarkan mereka. Begitu banyak dosa-dosa kami, ampunkan Bapa, dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dengarlah doa kami hanya dalam Kristus Yesus. Amin.
Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah berhenti berharap, karena Tuhan selalu memberkati kita semua. Shalom. Asatilah hina tagan so